radioaktif dengan dosen pengaku Bapak Suherman MSI, mata kuliah Analisis Zat Gizi Pangan. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis kadar kafein. Kafein adalah alkaloid utama dalam kopi dan teh yang memberikan efek merangsang pada tubuh. Kafein larut dalam air, memiliki aroma wangi, tetapi rasanya pahit, bersifat basa, lemah. Kafein membentuk garam tidak stabil dengan asam dan garam stabil dengan basa. Kafein juga mudah terurai dengan alkali panas menjadi kafeidin. Selanjutnya untuk reaksi ada MgO, H2SO4, kloroform, dan larutan KOH. Untuk peralatannya ada Erlenmeyer, labu takar, pemanas atau hot plate, dan pendingin balik, dan corong pemisah. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, giling sampel dengan halus, kemudian ayak hingga lolos saringan 30 ml. Yang kedua, timbang sampel sebanyak 5 gram, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ketiga, tambahkan 5 gram MgO dan Aquades sebanyak 200 ml. 4. Didihkan perlahan-lahan selama 2 jam dengan pendingin balik. 5. Setelah dingin, encerkan dengan Aquades dalam labu takar sampai volumenya 500 ml, kemudian disaring. Lalu ambil filtratnya sebanyak 300 ml, kemudian masukkan ke dalam labu gondok. Tambahkan 10 ml H2SO4 1:9, kemudian didihkan sampai volume cairan tinggal kurang lebih 100 ml. Masukkan cairan ke dalam labu pemisah. Bilas labu gondok dengan sedikit H2SO4 1:9 dan kocok berkali-kali dengan kloroform berturut-turut menggunakan 25 ml, 20 ml, 15 ml, 10 ml, dan 10 ml. Masukkan cairan bilasan ke dalam corong pemisah, tambahkan 5 ml KOH 1%, kemudian kocok dan biarkan beberapa lama sampai cairan terpisah jelas. Cairan bagian bawah merupakan cairan kafein dalam kloroform. Keluarkan dan tampung dalam Erlenmeyer. Tambahkan lagi 10 ml kloroform ke dalam corong pemisah. Kocok dan biarkan sampai cairan terpisah jelas. Keluarkan cairan bagian bawah dan tampung dalam Erlenmeyer yang sama. Ulangi perlakuan ini sekali lagi. Larutan dalam Erlenmeyer diuapkan residunya, selanjutnya dikeringkan dalam oven 100 derajat Celcius sampai diperoleh bobot konstan yang merupakan berat kafein kasar. Berikut perhitungan analisis kadar kafein. Analisis kadar teobromin. Teobromin merupakan alkaloid coklat yang mempunyai efek merangsang. Reaksinya yaitu ada petroleum ether, tetrakloretan, etil ether, dan MgO. Sedangkan untuk peralatannya yaitu ada labu didih, kondensor, cawan perselin, kertas saring, dan neraca analitik. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, sampel yang mengandung banyak lemak harus diekstrakkan dulu lemaknya menggunakan petroleum ether. Yang kedua, timbang sampel sebanyak 10 gram dan masukkan ke dalam cawan perselin. Yang ketiga, tambahkan 3-5 gram MgO dan dicampurkan secara merata. Yang keempat, tambahkan Aquades sebanyak 9-20 ml sampai sampel menjadi adonan. Selanjutnya, tempatkan adonan ke dalam oven selama 30 menit. Aduk sesekali agar menghindari pengeringan. Selanjutnya ada pindahkan contoh atau sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan tambahkan tetrakloretan sebanyak 120 ml. Hubungkan dengan kondensor lalu dididihkan selama 30 menit.
Selanjutnya, saring dan tampung pitratnya. Seharusnya pitrat berwarna jernih dan tidak berwarna. Setelah itu, masukkan residu dan kertas saring ke dalam labu didih dan ditambahkan 120 ml tetrakloroetan, lalu direflux selama 20-30 menit. Sementara itu, saring ekstrak dan tampung pitratnya pada wadah yang sama dengan pitrat yang pertama. Lakukan ekstraksi 2 kali lagi menggunakan tetrakloroetan sebanyak 120 ml sampai volume tersisa 3-5 ml. Setelah pitrat dingin, tambahkan ether sebanyak 65 ml, kocok dan biarkan selama 1 jam atau lebih sampai supernatanya kelihatan jelas. Setelah itu, saring endapan pada kertas saring yang telah diketahui berat bobotnya. Cuci residu dengan kertas saring menggunakan ether sebanyak 5-7 ml beberapa kali. Setelah itu, keringkan dengan suhu 100 derajat Celcius, lalu ditimbang sampai diketahui berat residunya. Berikut perhitungan mengenai analisis kadar teobromik. Analisis kadar tanin. Tanin merupakan komponen penting pada teh, menentukan cita rasa dan warna pada teh. Prinsip, tanin dioksidasi oleh KMN04 dan jumlah tanin dihitung berdasarkan kesetaraan 1 mili larutan asam oksalat 0,1 N dengan 0,0046 gram tanin asam glutonat. Reaksi A. Larutan KMN04 standar. B. Larutan asam oksalat 0,1 N. C. Larutan gelatin. D. Larutan NaCl asam. E. Larutan indigo. Peralatan A. Erlenmeyer. B. Pipet 10 ml dan 50 ml. C. Buret dan plat pemanas. D. Kertas saring. E. Pengaduk magnet. F. Neraca analitik. G. Labu takar. Pembuatan larutan. Larutan KMN04. Larutkan KMN04 sebanyak 1,33 gram dalam 1 liter. Aquades. Larutan ini standarisasi dengan larutan asam oksalat 0,1 setara dengan 0,001416 gram. B. Larutan indigo. Larutan sodium mindigotidusulfonat sebanyak 6 gram dalam Aquades 500 ml dan encerkan dengan Aquades 500 ml dan encerkan sampai volumenya 1 liter kemudian disaring. C. Larutan gelatin. Rendam gelatin sebanyak 25 gram selama 1 jam dalam larutan NaCl jenuh. Lakukan pemanasan untuk melarutkan gelatin dan setelah dingin diencerkan dengan larutan NaCl jenuh sampai volumenya 1 liter. D. Larutan NaCl asam. Tambahkan H2SO4 sebanyak 25 ml pada larutan NaCl jenuh sebanyak 575 ml. Prosedur kerja. Rebus 5 gram sampai teh selama 30 menit dalam 400 ml Aquades. Setelah dingin, pindahkan pada labu takar 500 ml dan encerkan sampai tanda tertera dengan Aquades. C. Pipet larutan sampai sebanyak 10 ml dan saring jika pitrat tidak jernih. Tambahkan 25 ml larutan indigo dan 750 ml Aquades. D. Tempatkan di atas magnetit stiror dan titrasi dengan larutan KMN04 standar sampai cairan berwarna kuning muda atau merah muda pada permukaannya. Catat volume larutan KMN04 yang diperlukan, misalnya A. Pipet sebanyak 100 ml larutan sampel
Sudah disaring, tambahkan 50 larutan gelatin, 100 ml larutan NaCl asam, dan 100 gram bubuk kaolin. Prosedur kerja: kocok campuran selama beberapa menit, kemudian biarkan menguap seiring dengan kertas saring. G. Ambil pitrat sebanyak 25 ml, tambahkan 25 ml larutan indigo serta 750 ml Aquades. H. Titrasi campuran terakhir ini dengan larutan KMN04 standar seperti di atas sampai titik akhir berwarna kuning muda atau merah muda pada permukaan campuran. Catat volume larutan KMN04 yang diperlukan, misalnya B. Berikut penjelasan perhitungan. Analisis kadar nikotin. Rumus molekul-molekul C10H14N2 dengan berat molekul 162,23 N berasal dari daun tembakau. Daun tembakau kering mengandung 2-8% nikotin yang terikat dengan asam sitrat dan asam malat. Berbentuk cair seperti minyak tetapi tidak berwarna sampai warna kuning pucat. Bereaksi ada NaOH 20%, ada metil merah, ada Aquades, ada petroleum ether, dan larutan HCl. Sedangkan ada peralatannya, yaitu pertama ada Erlenmeyer, yang kedua ada pipet pengaduk, yang ketiga ada buret seperti ini, yang keempat ada batang pengaduk, dan yang terakhir ada penangas air. Prosedur kerja. Yang pertama, masukkan 1 gram bahan ke dalam Erlenmeyer 50 ml yang tertutup dan bubuhkan larutan NaOH 20% ke dalam pipet ukur dan aduk menggunakan batang pengaduk. Yang kedua, tambahkan petroleum ether sebanyak 20 ml dan tutup. Yang ketiga, kocok sampai merata dengan menekan tutupnya agar tidak lompat. Yang keempat, diamkan selama 24 jam atau sampai bagian atas ether berwarna jernih. Yang kelima, pipet cairan ether menggunakan alat penghisap dan pindahkan ke dalam Erlenmeyer yang bersih. Yang keenam, uapkan cairan di atas penangas air selama 2 menit atau cairan tinggal kurang lebih 2 ml. Yang ketujuh, tambahkan 10 ml Aquades dan 2 tetes metil merah. Yang kedelapan, titrasi HCl 0,01 N sampai warna hijau kekuningan menjadi warna merah muda. Berikut perhitungan dari analisis kadar nikotin. Sekian penjelasan dari kami akhiri.